Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil kerja proyek mata kuliah pemrograman berorientasi objek untuk tugas ujian akhir semester. Kelompok kami membuat proyek aplikasi yang bernama Second Brain Apps. Sebuah aplikasi memori eksternal dan manajemen pencatatan kehidupan digital berbasis Java Swing dan database MySQL. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan anggota tim kami. Pertama, saya sendiri, Aris Setiawan, lalu ada Wisnu Adila, kemudian rekan saya lagi ada Haikal Prastiawan. Kami akan membedah latar belakang pembuatan aplikasi, skema database, implementasi OOP, hingga demo teknis program. Next. Nah, ini ada roadmap dan progres proyek. Lalu, proyek ini kami selesaikan melalui 4 tahapan pengembangan yang terstruktur demi menjaga kualitas kode dan fungsionalitas aplikasi. Tahap pertama itu saya sendiri berfokus pada perancangan awal UI UX bertema dark mode, sementara Wisnu menyusun arsitektur tabel di MySQL, dan juga nanti ada yang tahap 2-nya ada integrasi JDBC driver dan pengembangan backend koneksi. Tahap 3-nya ada pengembangan algoritma matematika, dan tahap 4 atau terakhir itu integrasi penuh seluruh komponen UI UX dengan logika backend, dilanjutkan dengan refactoring, debugging, dan unit testing akhir. Boleh, next. Nah, mengapa aplikasi ini penting? Nah, latar belakangnya itu sebagai mahasiswa, kita setiap hari menghadapi tumpukan materi, jurnal, tugas, dan jadwal harian yang sangat masif. Kondisi ini sering kali memicu fenomena cognitive overload, di mana kapasitas otak kita kelelahan hanya untuk mengingat informasi mentah. Ditambah lagi, metode pencatatan tradisional yang bersifat linear seperti buku tulis biasa atau aplikasi note standar menyembunyikan relasi penting antar topik. Konsep yang dipelajari di minggu pertama sering kali dilupakan keterkaitannya dengan materi praktikum di minggu ke-10. Oleh karena itu, Second Brain Apps ini hadir untuk memvisualisasikan data catatan tersebut menjadi model grafis dinamis, atau dengan gampangnya meniru cara kerja jaringan saraf biologis otak manusia, atau seperti otak kita bekerja aja, kita visualisasikan. Nah, boleh next untuk slide berikutnya. Nah, secara garis besar, aplikasi ini menawarkan 3 manfaat utama. Pertama, reduksi overload kognitif. Dengan memindahkan beban memori ke sistem eksternal digital, otak Anda dibebaskan untuk fokus pada progres berpikir kreatif dan pemecahan masalah. Kedua, pemetaan relasi konsep. Yang ketiga, ada akses cepat dan terstruktur. Nah, ini untuk menjamin pencarian catatan dengan yang presisi. Nah, boleh next. Nah, ini untuk skema database MySQL. Nah, untuk pada bagian ini boleh dijelaskan oleh rekan saya, Mas Wisnu. Silakan, Mas Wisnu. Oke, terima kasih Mas Ari. Pada selanjutnya itu masuk ke arsitektur data. Pada aplikasi ini menggunakan MySQL untuk menyimpan struktur rasi bintang kita. Tabel catatan adalah jantung dari sistem ini. Nah, di dalamnya kami menyimpan atribut esensial seperti ID catatan sebagai primary key dengan auto increment untuk identitas unik setiap node-nya. Judul, konten, dan kategori untuk menyimpan informasi konsep, dan yang paling krusial yaitu koordinat X dan Y. Data koordinat ini adalah yang memungkinkan sistem kita memetakan posisi setiap catatan di kanvas visual secara absolut, sehingga posisi catatan yang sudah kamu simpan akan tetap konsisten saat aplikasi dibuka kembali. Slide selanjutnya, untuk validasi input dan keamanan data. Agar
database kita tetap bersih dan aplikasi tidak mudah crash, kami menerapkan validasi client side yang ketat. Pertama, kami melakukan pencegahan input kosong pada file judul dan konten untuk memastikan tidak ada data sampah yang masuk ke sistem. Kedua, kami memvalidasi tipe data koordinat agar selalu berada dalam range integer yang valid di area canvas. Jika user melakukan kesalahan input, kami menyematkan feedback instan menggunakan JOption10. Jadi alih-alih error di backend, user akan langsung mendapatkan notifikasi di layar yang jelas mengenai apa yang perlu diperbaiki. Untuk selanjutnya yaitu tentang database dan singleton pattern. Dengan modifier privat static connection, kami memastikan bahwa hanya ada satu instansiasi koneksi database selama aplikasi berjalan. Ini kami sangat menghemat research system. Kami juga menambahkan metode config.db yang melakukan pengecekan is closed. Fungsi ini berperan sebagai safeguard atau pelindung untuk mendeteksi jika koneksi terputus dan mencegah null pointer exception yang sering terjadi saat aplikasi idle atau kehilangan akses ke database. Untuk demonya akan dilakukan oleh Mas Haikal. Saya kembalikan ke Mas Haikal. Baik, terima kasih Mas Wisnu. Di sini saya akan menjelaskan tentang core backend logic. Nah, sekarang kita masuk ke bagian jantung nih dari aplikasi ini, yaitu logika inti pada bagian backend. Nah, di sini kami berfokus pada dua tantangan utama, yaitu penempatan elemen visual dan konsistensi warna rasi bintang. Nah, tantangan pertama kami selesaikan menggunakan algoritma trigonometri dinamis. Saat merender pada peta rasi bintang, ada risiko besar di mana titik-titik bintang atau node itu saling tumpang tindih jika berada pada koordinat yang sama. Dengan menerapkan perhitungan trigonometris dinamis berbasis sin konstan, sistem secara cerdas akan menghitung jarak aman di sekitar koordinat pusat sehingga setiap bintang rasi ditempatkan secara proporsional di atas kanvas. Mungkin seperti ini. Ini dia, jadi dia tidak bertabrakan antar rasi bintangnya. Nah, untuk tantangan kedua yaitu pewarnaan. Kami ingin sekali setiap kategori rasi bintang itu memiliki identitas warna yang unik namun tetap konsisten. Nah, solusinya adalah mengimplementasikan fungsi custom berbasis hashcode. Fungsi ini bekerja dengan mengkonversi teks nama kategori menjadi nilai numerik yang stabil. Nilai unik tersebut kemudian kami petakan ke warna RGB tertentu. Hasilnya setiap kategori akan selalu otomatis mendapatkan warna yang sama setiap kali aplikasi dijalankan, membuat kanvas visualisasi rasi bintang menjadi jauh lebih rapih, terorganisasi, dan mudah dibedakan. Lalu optimasi table sorter dan custom render. Berikutnya kami melakukan optimasi mendalam pada komponen tabel data di Java Swing. Nah, komponen bawaan JTable seringkali memiliki kendala klasik dalam mengurutkan data numerik. Nah, jika kita melakukan pengurutan secara default, angka seperti 1, 10, dan 2 gitu akan dibaca secara leksikografis atau seperti teks biasa atau string gitu, sehingga urutan yang muncul menjadi berantakan dan tidak akurat secara matematis. Mungkin di sini ini dia, kita bisa ngaturnya seperti ini. Nah, untuk mengatasi limitasi tersebut, kami meng-override fungsi getColumn class pada model tabel. Langkah ini memaksa sistem agar secara eksplisit mengenali kolom ID berdasarkan data tipe integer bukan string. Dengan demikian, fungsi pengurutan bawaan tabel akan berjalan dengan presisi numerik yang tepat. Selain fungsional, kami juga memikirkan estetika visual. Kami menyuntikkan default tabel cell render custom, tujuannya agar teks visual di dalam sel tabel tetap disajikan rata kiri agar nyaman dibaca dan tampak modern tanpa sedikit pun mengacaukan atau merusak logika pengurutan numerik yang telah kami perbaiki sebelumnya. Rangkuman implementasi OOP. Nah, aplikasi ini dibangun dengan sepenuhnya menjunjung tinggi prinsip pemrograman berorientasi objek atau OOP. Kami mengimplementasikan 3 pilar utama OOP, yaitu pewarisan, polimorfisme, dan enkapsulasi. Yang pertama, pewarisan atau inheritance.
Kami memanfaatkannya dengan mewarisi kelas-kelas grafis standar dari Java Swing seperti JFrame dan JPanel gitu. Hal ini memungkinkan kami memperluas fungsi dasar komponen tersebut tanpa harus menuliskannya dari nol. Yang kedua ada polymorphism, khususnya metode overriding. Kami memodifikasi perilaku metode bawaan Swing, yaitu paint komponen. Dengan melakukan override pada metode ini, kami bisa menyisipkan logika custom untuk menggambar rasi bintang, garis hubung, dan latar belakang antar ruang angkasa sesuai dengan kebutuhan desain kami. Mungkin kalau codingnya bisa seperti ini ya, kita cari. Nah, ini dia seperti ini untuk codingannya. Yang ketiga, enkapsulasi atau cloningan. Nah, saat kami membungkus seluruh data koordinat, tanggal, judul, dan kategori dalam sebuah objek yang kami beri nama catatan titik Java gitu. Ini di sini dia. Nah, ini dia catatan titik Java. Semua atribut di dalamnya diatur secara private dan hanya bisa diakses menggunakan metode pengaksesan berupa getter dan setter demi menjaga integritas keamanan data dan perubahan data yang tidak sengaja. Ini dia. Jadi aksesnya menjadi dari getter ke setter. Lalu mari kita beralih ke bagian antarmuka pengguna UI. Desain interface kami dirancang secara modern dengan pendekatan arsitektur Swing yang bersih. Kerangka utama aplikasi dikendalikan oleh kelas mainframe yang bertugas sebagai kontainer utama seluruh komponen visual. Ini dia. Oke. Untuk memberikan pengalaman visual yang memanjakan mata, kami menerapkan tema dark mode. Salah satu kustomisasi penting yang kami lakukan adalah membuat komponen Gtable menjadi transparan sehingga ia menyatu sempurna dengan latar belakang kanvas luar angkasa yang gelap. Ini dia aplikasinya ya. Nah, selain itu, semua tombol CRUD yang ada pada UI telah terintegrasi langsung dengan fungsi repository di backend. Sistem ini menjamin sinkronasi data dua arah, yaitu begitu pengguna melakukan aksi tambah, edit itu, atau hapus melalui tombol di layar, perubahan tersebut tidak hanya tersimpan di database, tapi langsung diperbarui ke UI secara real time. Fungsi-fungsi utama aplikasi. Oke. Di sini saya akan menjelaskan fungsi-fungsi utama di aplikasi gitu. Nah, mari kita bedah fitur dan fungsi operasional dari aplikasi Second Brain secara lebih detail. Oke, layar ini dibagi menjadi dua area, yaitu sering berinteraksi secara dinamis. Ini ada mainframe dan di sini mainframe dan di sini ada grep panel. Nah, ini kita contohkan untuk CRUD-nya. Di sini kita contohnya masukin belajar OOP. Nah, di sini kita masukkan kategori. Kita di sini bisa membuat kategori atau memakai kategori yang lain. Contoh kita memakai kategori yang sudah dibuatkan gitu. Nah, di sini kita bisa simpan baru di sini. Nah, di sini dia muncul. Nah, dia ini karena kita pakai kategori lama, maka ketika kita klik di situ akan sinkron dengan kategori yang sama, namanya sama gitu, seperti itu. Nah, kita batal, dia hilang lagi seperti itu. Nah, contoh kita pakai kita membuat kategori baru, contohnya bermain. Kita tambahkan kategorinya bermain. Karena di sini nggak ada kategori bermain, maka kita akan menambahkan baru. Oke, kita coba simpan baru. Nah, di sini dia akan menambahkan ID baru. Kita di sini pakai auto increment. Di sini mana ya? Nih dia. Ini. Nah, di sini kita juga bisa menggeser-geser gitu node-nya. Karena kita menggunakan koordinat X dan Y. Nah, kita juga nggak akan tabrakan, saling timpang tindih gitu. Karena kita menggunakan sin konstan untuk mencegah hal tersebut seperti itu. Nah, ini dia. Ini karena kategorinya sendiri, jadi dia tidak ada garis yang terhubung.
Nah, contoh ini yang ada. Oke, lalu dengan fitur update di sini yang sudah ada, kita bisa update gitu. 45. Di sini kita coba update isinya hewan sehat. Oke, kita coba update. Di sini kita perbarui. Nah, ini dia berhasil kita perbarui, dan coba kita hapus karena ini double, kita coba hapus. Ini dia. Oke, di sini kita ada validasinya. Oke, ketika kita hapus dia hilang. Dan ketika kita nggak sengaja nih misalnya ngapus tapi data itu penting, kita coba pakai fitur undo. Nah, ini dia seperti itu, ataupun redo. Di sini kita bisa luaskan seperti itu, seperti kemudian galaksi. Lalu kita bisa ini dia reset kembali. Kita bisa nyari nih apa yang ingin kita cari seperti itu. Misalkan belajar. Nah nanti selain yang dari kita cari itu semua bintangnya itu redup. Jadi kita bisa lebih fokus untuk mencarinya seperti itu. Oke. Nah, untuk distribusi aplikasi ini saya sudah menggunakan .exe ya, maksudnya langsung ke desktop seperti itu. Melalui distribusi format .exe portable ini, pengguna akhir kini dapat langsung membuka aplikasi dengan langsung double klik gitu, tanpa harus kita contoh, tanpa harus menjalankan di runtime seperti ini karena makan waktu. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih. Nah, itu gambaran dari hasil akhir proyek kami, kelompok kami, dari tugas mata kuliah pemrograman berbasis objek untuk tugas ujian akhir semester kali ini. Ya, mungkin untuk ininya demikianlah pemaparan proyek tugasnya. Kami berharap aplikasi ini dapat menginspirasi pengguna media pelajaran digital yang lebih interaktif berbasis pemrograman berorientasi objek. Nah, kurang lebihnya kelompok kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.